Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Oktavia Putri, NRP 0919040032 dari program studi D4 Teknik Otomasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang IoT Data Protocol, Extensible Messaging and Presence Protocol atau disingkat dengan XMPP. XMPP sendiri yaitu protokol yang lebih dikenal dengan nama Jabber, adalah protokol standar komunikasi real-time yang telah disahkan oleh IETF. XMPP merupakan sebuah standar komunikasi real-time berbasis teks, suara maupun video dengan teknologi OpenXML atau Extensible Markup Language. Pada awal, orang lebih mengenal Jabber karena XMPP merupakan produk Jabber pada tahun 1999. Kemudian diformulasikan oleh XMPP Standard Foundation menjadi standar pada tahun 2004, yaitu XMPP 1.0. Protokol XMPP dapat digunakan dalam hal-hal berikut, antara lain instant messaging, presence, multi-party chat, voice and video call, collaboration, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu desentralisasi arsitektur. Pada gambar kiri yaitu adalah desentralisasi servernya. Implementasi protokol XMPP merupakan teknologi dengan jaringan client server yang terdesentralisasi. Jaringan ini mirip dengan jaringan email, di mana paket data dapat diteruskan kepada server XMPP lain yang menjadi tujuannya. Selanjutnya masuk ke Jabber ID. Pada gambar tersebut yaitu termasuk ke jaringan XMPP, di mana ada XMPP server, XMPP client, dan XMPP service. Penamaan address entitas pada jaringan XMPP menggunakan layanan yang bernama DNS. Dengan memakai DNS akan sangat memudahkan untuk menghafal seluruh entitas-entitas yang terhubung daripada mengingat satu persatu IP address pada setiap entitas. Tiap entitas pasti memiliki sebuah ID yang unik yang dikenal dengan istilah Jabber ID atau disingkat dengan JID. Lalu Jabber ID terbagi menjadi 3 bagian, yaitu local part, domain, dan resource. Selanjutnya masuk ke core protokol XMPP. Pada core protokol XMPP hanya mentransmisi aliran data dalam format XML. Terdapat 3 jenis aliran XML yang ditransmisikan, antara lain message, present, dan info query atau disingkat dengan IQ. Selanjutnya di sini ada penjelasan mengenai masing-masing bagian dari core protokol XMPP. Yang pertama yaitu message, yaitu general package XMPP berisi informasi yang dikirim dari satu entitas ke entitas yang lain. Pengiriman bersifat fire and forget, artinya yaitu entitas pengirim tidak akan mendapatkan result dari paket message yang telah dia kirimkan. Pengiriman dari dan ke one to one entitas atau one to many. Selanjutnya kita lanjut ke present. Present sendiri dikirimkan dengan tujuan availability, kehadiran entitas yang terhubung dalam jaringan. Kita dapat mengetahui status online atau offline dari setiap entitas karena adanya aliran presence ini. Tidak seperti message, present dikirimkan ke semua entitas atau biasa kita sebut dengan broadcast yang sudah subscribe ke entitas tersebut. Lalu kita masuk ke IQ, yaitu untuk mekanisme request response antar entitas dalam jaringan XMPP. Mirip dengan metode get
dan POST pada protokol HTTP. Terdapat sebuah entitas yang mengirimkan request ke entitas lain dan akan menerima respon balasan dari entitas tersebut. Selanjutnya kita masuk ke server dari XMPP. Pada jaringan XMPP, tidak semua operasi dilakukan oleh server. Tugas server sendiri hanya terbatas pada meneruskan aliran data, mencatat status kehadiran entitas, dan mengatur roster atau subscribing user atau entitas. Selanjutnya yaitu pemrosesan. Setiap paket akan dilakukan sendiri oleh masing-masing entitas. Kita lanjut ke ekstensi protokol XMPP. Komunitas XMPP telah membuat banyak sekali extension yang dapat dimanfaatkan untuk build sistem aplikasi. Extension di sini bukanlah library, modul, atau add-ons. Bisa dibilang extension ini merupakan kekuatan utama pada protokol XMPP. X dari singkatan XMPP merupakan extensible, merupakan sifat yang dimiliki oleh core protokol XMPP. Dari sifat ini kemudian terdapat sebuah istilah extension yang berarti proses dan payload data yang sudah developer rancang untuk tujuan tertentu. Setiap developer dapat merancang atau membangun extension-nya sendiri, sehingga akan sangat banyak extension yang akan dapat kita temukan. Tetapi terdapat juga extension standar yang diatur oleh XSF atau XMPP Standard Foundation. Extension standar ini kemudian dikenal dengan istilah XEP atau XMPP Extension Protocol. Berikut adalah extension standar yang paling sering digunakan oleh para developer untuk membangun sistem aplikasi. Yang pertama ada MUC atau Multi User Chat, Publish Subscribe, dan Bidirectional Streams over Structures (DTP) atau disingkat dengan BOS. Kita lanjut ke keamanan protokol dari XMPP. XMPP support TLS layer Transport Layer Security yang juga merupakan protokol kembaran dari SSL, digunakan untuk menangani keamanan data yang ditransmisikan melalui jaringan XMPP. Integrasi XMPP dengan TLS ini diatur pada sebuah extension yaitu XEP0290. Protokol ini akan sangat baik diimplementasikan untuk aplikasi yang pertama, ketika membutuhkan sebuah informasi tentang kehadiran sebuah entitas dalam jaringan, entah itu entitas klien ataupun server. Kedua, ketika sebuah aplikasi membutuhkan alert atau notifikasi terhadap data baru pada jaringan internet. Yang ketiga, ketika komunikasi membutuhkan sebuah channel enkripsi, autentikasi, dan trusted identities. Keempat, ketika kita membutuhkan komunikasi di antara distributed network yang kita miliki. Yang kelima, ketika kita membutuhkan sebuah signaling channel yang cukup sederhana untuk mengatur interaksi data, suara, atau video. Selanjutnya di sini ada kelebihan protokol XMPP. Yang pertama, desentralisasi. Arsitektur dari jaringan XMPP ini mirip dengan email sehingga siapa saja bisa menjalankan server mereka sendiri dan tidak ada server master pusat. Selanjutnya yaitu open standard, di mana pada ITFS telah diformalkan XMPP sebagai pesan instan yang disetujui dan teknologi kehadiran dengan nama XMPP, dan spesifikasi telah diterbitkan sebagai RFC 3920 dan RFC 3921. Tidak ada royalti yang diperlukan untuk mengimplementasikan dukungan dari spesifikasi dan perkembangan mereka tidak terikat pada satu vendor. Selanjutnya history.
Implementasi standar XMPP ada untuk klien, server, komponen, dan kode perpustakaan dengan dukungan dari perusahaan besar seperti Sun Microsystems dan Google. Selanjutnya, security, di mana pada XMPP ini dapat diisolasi dari jaringan XMPP publik, misalnya pada internet perusahaan, dan keamanan yang kuat telah dibangun ke dalam spesifikasi XMPP inti untuk mendorong penggunaan ekskripsi saluran yang XMPP Standard Foundation saat ini menjalankan intermediate otoritas sertifikasi di Start SSL, menawarkan gratis sertifikat digital untuk administrator server XMPP bawah naungan Startcom Sertifikasi Authority yang merupakan akar CA. Selanjutnya adalah flexibility, di mana fungsionalitas custom dapat dibangun di atas XMPP untuk menjaga interoperabilitas ekstensi umum dikelola oleh XMPP Software Foundation. Aplikasi XMPP di luar IM termasuk manajemen jaringan, sindikasi konten, tool kolaborasi, file sharing, game, dan remote sistem pemantauan. Selanjutnya adalah kekurangan dari protokol XMPP. Yang pertama yaitu band transfer data biner pada protokol XMPP tidak efisien. Selanjutnya, hal tersebut dikarenakan protokol XMPP dikodekan sebagai dokumen XML panjang tunggal. Data biner harus menjadi yang pertama base 64 encode sebelum dapat ditransmisikan dalam band. Oleh karena itu, jumlah yang signifikan data biner, misalnya transfer file yang terbaik, ditularkan out of band menggunakan band pesan dan mengkoordinasikan contoh terbaik dari hal ini adalah jingle XMPP perpanjangan protokol XIP 0166. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.